Siapa bilang keluarga Bau tidak punya anak laki-laki? Ketika saya mengucapkan kata-kata ini dengan suara rendah dan menusukkan pisau ke meja, semua orang tercengang. Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya menatapku. Kaget, bingung, takut, iri. Ini adalah pertama kalinya aku menghadapi situasi yang mendominasi. Sebenarnya wajahku sudah panas, tetapi tersembunyi di bawah topeng, dan tidak ada seorang pun lain bisa melihatnya. Saya pergi ke meja konferensi dan meletakkan tangan saya di belati. Aku menoleh untuk melihat pria botak Hu Chunrong, yang juga menatapku. Kamu, siapa kamu? Hu Chunrong juga sedikit terkejut, dan tanpa sadar bertanya padaku. Aku berkata-kata demi kata, akulah yang bisa membunuhmu. Setelah selesai berbicara, aku mencabut belati itu dengan ganas. Hu Chunrong menatapku dan menggerakkan bibirnya, tetapi dia ragu untuk berbicara. Dia menatapku, seolah ingin melihat apa yang akan kulakukan. Dan saya berjalan tepat di belakang Chen Ya, lalu berbisik kepada Chen Ya, jangan khawatir, saya di sini, rapatnya normal, dan saya akan menjagamu jika ada kesalahan. Tubuh Chen Ya langsung menegang, dan juga aku tidak tahu apakah karena aku terlalu dekat dengannya sehingga nafasku mengenai telinganya. Sebenarnya, saya melakukan ini dengan sengaja. Saya sengaja membiarkan orang lain melihat bahwa saya berselingkuh dengannya. Saya milik Chen Ya. Chen Ya adalah wanita yang cerdas. Dia segera bereaksi. Dia mendapatkan kembali ketenangannya. Dan kemudian berkata, Hu Chunrong, apa yang harus kamu katakan? Hari ini aku akan mengatakannya dengan jelas, di depan begitu banyak direktur perusahaan. Hu Chunrong pertama kali menggunakan pesan teks dikirim dari telepon. Dan saya pikir dia mungkin pergi untuk menghubungi pria bertato, Xiongzi. Setelah mengirim pesan teks, Hu Chunrong berkata kepada Chen Ya, saya baru saja menjelaskannya. Karakter Anda tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi ketua perusahaan. Setelah selesai berbicara, Hu Chunrong ingin berbicara tentang menantu bisu tuli yang menjadi gembala sapi, tetapi saya langsung memotongnya. Saya berkata kepadanya secara langsung, botak, jangan katakan bahwa karakter Tuan Chen 10 juta kali lebih baik dari Anda. Hanya berbicara tentang anggaran dasar perusahaan, Anda tidak boleh mengalami keterbelakangan mental. Siapa yang memiliki perusahaan ditentukan oleh karakter. Setelah jeda, saya terus berkata, kalau begitu karakter saya sangat baik, apakah istri Anda juga milik saya? Begitu saya selesai berbicara, beberapa orang yang serius itu tidak dapat menahan tawa, dan saya merasa bahwa Chen Ya di sampingku juga mengerutkan kening. Dia mengerutkan bibirnya dan tersenyum ringan. Bibir Hu Chunrong bergetar dengan marah, dan segera dia berkata, kamu anak berpura-pura menjadi hantu, siapa kamu? Saya ingin kamu ikut campur dalam urusan perusahaan kami. Di mana Satpam? Saya berkata langsung, apakah kamu tuli? Saya seperti yang saya katakan tadi, saya seorang pria dari keluarga Bao, dan saya dari Tuan Chen. Wajah cantik Chen Ya sedikit memerah, tetapi dia dengan cepat berkata, ya, dia yang saya undang. Pribadi saya sekretaris memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pertemuan ini. Hu Chunrong tidak punya pilihan selain berhenti menanyai saya, tetapi langsung bertanya kepada saya, oke, karena Anda masuk akal. Maka saya akan menyelesaikannya sesuai dengan cara Anda. Anda berkata, siapa yang memiliki sebuah perusahaan? Apa keputusan akhirnya? Saya berkata terus terang, saham. Hu Chunrong melihat saya mengatakan itu, matanya membelalak. Dia pasti berpikir bahwa dia masih bisa memegang saham. Dia bertepuk tangan, dan berkata, ini masih sedikit uang untukmu, nak. Pengetahuan. Oke, mari ikuti prosedur formal dan lihat siapa itu. Memiliki lebih banyak bagian. Setelah selesai berbicara, dia memanggil nama beberapa orang. Orang-orang ini dibeli olehnya terlebih dahulu dan bersedia mentransfer ekuitas kepadanya. Tetapi mereka semua dipukuli oleh sampul tadi malam, jadi mereka tidak melakukannya. Tidak membuat pernyataan, tetapi menatapku. Hu Chunrong tertegun, dan bertanya kepada orang-orang ini mengapa mereka tidak membuat pernyataan. Pada saat ini, orang lain muncul di pintu ruang konferensi, seorang laki-laki bertato. Xiongzi. Melihat Xiongzi datang, Hu Chunrong segera mendapatkan kepercayaan. Dia langsung menepuk meja dan meminta Xiongzi untuk menarik saya, orang luar, untuk mempengaruhi pertemuan. Mereka. Xiongzi sudah ditundukkan oleh sampulnya tadi malam, dan saya sengaja mengatur agar dia datang hari ini. Ketika semua orang menonton selanjutnya, Xiongzi berjalan ke arahku perlahan. Mata Hu Chunrong penuh antisipasi, tetapi setelah Xiongzi berjalan di depanku, dia memanggil dengan hormat, Kakak Chou, apa pesananmu? Hu Chunrong ketakutan, tetapi saya berkata dengan sangat datar, ceritakan semua tentang bagaimana Hu Chunrong mengatur tugas untuk Anda, bagaimana dia menggunakan cara ilegal untuk mengintimidasi anggota Dewan Direksi, dan bagaimana dia ingin memperjuangkan kendali atas perusahaan. Xiongzi menceritakan keseluruhan cerita dengan jujur. Pada akhirnya,
Wajah botak Hu Chunrong sangat ketakutan hingga berubah menjadi ungu. Chen Ya masih seorang pemimpin. Dia memanfaatkan kesempatan ini dan mengatakan sesuatu. Jika mereka sangat kompak, mereka benar-benar menekan Hu Chunrong dan mengatakan bahwa mereka akan memanggil polisi untuk menangkap Hu Chunrong. Hu Chunrong sangat ketakutan sehingga dia terus meminta maaf, bahkan menjual setengah sahamnya kepada Chen Ya dengan harga murah, sehingga Chen Ya akan memiliki setengahnya. Ekuitas di atas telah mengkonsolidasikan kontrol. Pada akhirnya, dalam pertempuran untuk perusahaan, karena penampilan saya, Chen Ya benar-benar menang, dan pemandangannya tidak terbatas. Setelah Dewan Direksi dibubarkan, Chen Ya menelepon saya ke kantornya. Dia tidak duduk, tapi berdiri di sampingku. Dia berkata kepada saya, meskipun saya belum tahu siapa Anda, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah membantu saya kali ini. Jadi, dapatkah Anda memberitahu saya siapa Anda dan bagaimana Anda tahu bahwa Hu Chunrong ingin untuk membunuhku? Namun, jika terlalu banyak jalan memutar, itu akan menimbulkan kecurigaannya. Saya berkata langsung, saya teman Bao Wen. Nyatanya, dia sering menyebut Anda kepada saya, dan saya selalu memperhatikan Anda. Saya secara alami akan menyelesaikan masalah Anda. Chen Ya sedikit terkejut. Wajahku, sepertinya aku ingin melihat wajahku dengan jelas melalui topeng. Setelah jeda, dia berkata kepadaku, oh, kamu adalah teman Wen Wen. Lalu mengapa aku tidak mendengar dia menyebutmu? Berapa umurmu? Apakah kamu seumuran dengan Xiao Wen? Aku tersenyum, berkata, Chen Ya, bisakah aku memanggilmu seperti ini? Aku tahu maksudmu. Apakah kamu ingin mengatakan, Bao Wen tidak menyukai laki-laki? Bagaimana dia bisa memiliki teman yang baik sepertiku? Aku ingin tahu hubungan seperti apa yang kita miliki. Chen Ya mengangguk, dan saya melanjutkan, saya memiliki hubungan yang sangat baik dengannya. Dan dia bahkan mengatakan bahwa Bao Wen memiliki kesan yang baik tentang saya, tetapi saya tidak suka gadis yang lebih muda. Setelah hening sejenak, aku pura-pura dengan ragu berkata, sebenarnya, aku suka Chen Ya, wanita kuat yang dewasa dan stabil sepertimu. Chen Ya tertegun sejenak, wajahnya yang cantik berubah sedikit merah, tetapi dia dengan cepat berbalik. Kepala kembali normal. Nyatanya, saya melakukannya. Saya ingin Chen Ya dan Bao Wen memiliki kesan yang baik tentang saya sebagai badut, dan akhirnya biarkan mereka menontonnya bersama bersihkan saya dan digoda oleh saya bersama-sama. Tapi saya tidak memiliki kepercayaan diri untuk melakukan ini. Untuk Bao Wen, saya mungkin bisa melakukannya, tetapi untuk Chen Ya, saya tidak percaya diri. Lagi pula, ini adalah wanita yang telah mengalami pemolesan bertahun-tahun. Meskipun tahun tidak meninggalkan bekas di wajahnya, dia baik secara fisik maupun mental sangat dewasa, dan tidak mungkin dibingungkan oleh beberapa kata manis dan penyelamatan heroik. Kantor itu sangat sepi. Tiba-tiba, Chen Ya bertanya kepada saya. Saya ingin bertanya, mengapa Anda memakai topeng? Chen Ya mengangguk, dan dia berbalik membelakangiku. Tiba-tiba, dia menoleh dan berkata kepadaku, meskipun aku belum banyak berhubungan denganmu, aku merasa kamu sangat baik. Aku bilang kamu adalah sekretarisku dalam rapat tadi. Jika kamu mau, kamu bisa. Saya sedikit tersanjung. Saya tidak menyangka dia benar-benar menginginkan saya menjadi sekretarisnya. Sepertinya dia memiliki kesan yang baik tentang saya, tetapi wajar untuk memikirkannya. Lagi pula, dia adalah wanita yang telah melajang selama bertahun-tahun. Meskipun dia wanita yang kuat, dia juga ingin dilindungi. Tetapi aku melindunginya sekali begitu tiba-tiba. Ditambah dengan misteri aku memakai topeng. Dia pasti ingin menjelajahiku sebagai pribadi. Jadi dia bersedia menjadikanku sebagai sekretaris terlebih dahulu. Tentu saja, sebagai wanita yang kuat seperti Chen Ya, harus ada perhitungan yang lebih cerdik. Jika dia ingin menjagaku di sisinya, dia juga bisa menjaga dari Hu Chunrong. Sejujurnya, saya sangat ingin menjadi sekretaris Chen Ya, gajinya pasti sangat tinggi. Tetapi jika saya benar-benar bergaul siang dan malam, cepat atau lambat saya akan terungkap. Jadi saya menahan sakit hati dan penyesalan, dan berkata langsung, terima kasih atas apresiasinya. Tapi dibandingkan menjadi sekretarismu, aku ingin lebih menjadi temanmu. Nah, karena masalah sudah selesai, aku akan pergi dulu. Setelah selesai berbicara, aku berbalik dan pergi. Chen Ya tiba-tiba menghentikan saya. Dia mengeluarkan kartu bank dari laci, menyerahkannya kepada saya dan berkata, terima kasih hari ini. Saya tidak punya niat lain. Saya hanya tidak ingin Anda membantu saya dengan sia-sia. Kata sandinya adalah ulang tahun saya. Jika Anda benar-benar mengikuti saya pikir Anda harus tahu. Kartu bank Chen Ya, saya tidak berpikir hanya ada beberapa ribu dolar di dalamnya. Tangan saya sedikit gemetar saat itu. Dan tujuan akhir menjadi menantu dari pintu ke pintu ini bukanlah apakah itu uang. Saya ingin menolak secara dominan. Tetapi pada akhirnya, saya tetap menerima kartu bank di hadapan kenyataan. Tapi saya tidak tahu ulang tahun Chen Ya, jadi saya harus memeriksanya nanti.
Lalu saya pergi sebelum pergi. Chenya menambahkan WeChat tuan badut saya. Dalam beberapa hari berikutnya, saya mengobrol dengan Bao Wen dan Chenya melalui WeChat. Yang mengejutkan saya mengobrol dengan Chenya lebih dari Bao Wen, tetapi itu normal. Bao Wen membutuhkan pelatihan khusus, sementara Chenya tidak ada hubungannya. Dan meskipun perasaan mengobrol dengan mereka dalam identitas yang berbeda sangat mengasyikkan, saya sering memiliki ketakutan. Terkadang saya merasa terlalu banyak bermain. Jika suatu hari saya terungkap, saya mungkin tidak dapat berakhir dan mati dengan menyedihkan. Malam itu, setelah mengobrol dengan Chenya, Bao Wen tiba-tiba mengirimi saya pesan WeChat, "Badut, datang dan selamatkan saya." Kemudian dia berbagi lokasi dengan saya, yaitu di dekat bandara. Bab 37 Hukuman. Ketika saya melihat pesan marah bahaya Bao Wen, saya langsung menjadi gugup. Karena situasinya jelas berbeda kali ini bukan pertarungan kecil, dia mungkin diculik oleh musuh atau semacamnya. Dan meskipun aku memakai topeng dan bertindak sebagai pahlawan yang menyelamatkan kecantikan di depannya, itu hanya kasus khusus. Jika aku bertarung dengan sekelompok orang, itu tidak akan berguna bahkan jika aku memakai 100 topeng. Tentu saja, salah satu alasan kenapa aku gugup adalah karena aku sangat mengkhawatirkannya. Ini tidak ada hubungannya dengan cinta, itu adalah tanggung jawab sebagai laki-laki. Bagaimanapun, dia adalah istriku. Bahkan jika aku tidak mampu menanggung tanggung jawab ini, aku mau. Setelah ragu-ragu sejenak, saya memakai topeng dan mengganti pakaian saya. Saat saya keluar, otak saya berpacu. Segera saya membuat analisis kasar, dan saya merasa bahwa jika itu benar-benar situasi yang mengancam jiwa, dia tidak akan memberitahu saya sendiri. Lagi pula, saya bukan dewa, dan dia tidak akan bercanda tentang hidupnya sendiri. Jadi saya sedikit tenang, dan saya bertanya-tanya apakah itu mungkin masalah yang bisa saya selesaikan. Tapi untuk berjaga-jaga, saya masih menghubungi pria bernama Hut yang diperkenalkan Bao Wen kepada saya ketika saya membantu Chenya terakhir kali. Mao Zi masih mengingat saya, dan saya tidak menyebutkan apapun tentang Bao Wen. Jadi saya hanya mengatakan bahwa saya ingin meminta bantuannya dan meminjam beberapa orang lagi untuk digunakan. Topengnya cukup setia, mungkin karena wajah Bao Wen, dia segera bergabung dengan saya, dan membawa 5 atau 6 saudara bersamanya. Saya mengatakan kepada mereka untuk berkendara langsung ke sekitar bandara, dan ketika saya sampai di sana, saya menemukan bahwa tujuannya adalah pabrik tekstil yang ditinggalkan. Di gerbang pabrik tekstil, ada 2 penjaga yang mengawasi angin. Mereka terus melihat sekeliling. Saya pikir Bao Wen memang ditangkap. Seharusnya ada banyak lawan dalam pertempuran ini, jadi kita mungkin bukan lawannya. Tepat ketika dia hendak mengungkapkan situasinya kepada Hao Zi, dia tiba-tiba melihat ke arah orang-orang yang mengeluarkan angin di gerbang pabrik tekstil, dan berkata, "Hei, bukankah itu Daniu dan yang lainnya?" Oh, Zi sebenarnya mengenal orang-orang yang menculik Bao Wen. Siapa mereka? Apa latar belakang mereka? Dan mereka bermusuhan dengan Bao Wen. Hut menatapku heran, seolah aku cuek. Kemudian dia berkata kepada saya, Daniu dan yang lainnya juga bersaudara. Kami semua mendengarkan Kak Wen. Belum lama ini, Kak Wen memanggil mereka dan memanggil mereka. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Ternyata mereka ada di sini. Mungkinkah kamu mengambil beberapa bajingan kecil yang tidak memiliki penglihatan? Setelah mendengar apa yang dikatakan topeng itu, aku benar-benar terpana. Apa? Orang-orang yang melepaskan angin sebenarnya adalah orang-orang Bao Wen. Dan apakah Bao Wen yang memanggil mereka? Saya merasa tidak enak, mungkinkah Bao Wen dijual oleh salah satu orang saya sendiri? Hanya ingin tahu, sebuah ide muncul di benak saya tiba-tiba. Saya kira, mungkinkah Bao Wen memainkan tipuan dan dengan sengaja menipu saya untuk menyelamatkannya? Memikirkan hal ini, saya buru-buru bertanya kepada Hao Zi, Maizi, Anda harus memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi pada Bao Wen, bukan? Terakhir kali dia mengatakan kepada saya bahwa Anda adalah seseorang yang sangat dia hargai. Topeng itu hanya tertawa, dan dia berkata sambil tersenyum, betul, Kak Wen biarkan aku pergi dulu jika ada apa-apa. Saya melanjutkan, lalu kali ini, selain kamu, siapa lagi yang dia telepon? Sampul langsung berkata, aneh, kecuali saya dan beberapa teman dekat saya, Saudari Wen sepertinya telah memanggil semua saudara lainnya. Apa yang terjadi? Mungkinkah saya melakukan sesuatu yang salah sehingga membuat Saudari Wen tidak bahagia? Mendengar ini, saya bereaksi samar. Dugaan saya seharusnya benar. Bao Wen mungkin tidak benar-benar ditangkap. Meminta saya untuk menyelamatkannya adalah kebohongan bagi saya. Dan alasan mengapa dia tidak memanggil topeng dan saudara laki-lakinya adalah karena orang-orang ini pernah bertemu dengan saya sebelumnya. Dan dia takut saya akan mengenali mereka sebagai orang yang terekspos. Tapi kenapa Bao Wen membohongiku seperti ini? Saya pikir ada 2 kemungkinan. Salah satunya untuk menguji saya, untuk melihat apakah saya bersedia berjuang mati-matian untuknya. Selain itu,
Dia juga pasti ingin melihat wajahku, tapi dia tidak pandai membukanya sendiri secara paksa. Jadi dia ingin memainkan trik yang begitu kejam dan membiarkanku diekspos oleh tangan orang lain. Jika demikian, saya harus mengakui bahwa Bao Wen adalah wanita yang sangat banyak akal. Terlihat mendominasi dan sombong, namun nyatanya tidak kalah liciknya wanita. Sekarang saya sedikit ragu, haruskah saya pergi untuk menyelamatkannya? Pada akhirnya, saya menyerah dan membuat keputusan yang berani. Saya memberitahu sampulnya bahwa tidak apa-apa, dan kemudian meminta mereka untuk mengirim saya ke pom bensin terdekat. Saya juga memberitahu sampulnya bahwa saya tidak perlu memberitahu Bao Wen tentang mencarinya hari ini. Saya memberi isyarat kepadanya bahwa saya akan menjadi orangnya Bao Wen di masa depan dan akan mendukungnya. Jadi dia berkata dengan sangat masuk akal bahwa dia akan mematuhi perintah saudara Chou. Setelah penutupnya dilepas, saya membeli beberapa kantong plastik kecil dari minimarket di pom bensin, dan saya juga membeli satu tangki kecil berisi bensin. Kemudian saya mencari tempat yang tidak ada orang, dan mengemas bensin ke dalam kantong plastik. Akhirnya saya mengikat kantong plastik berisi bensin ini ke tubuh saya, memanggil taksi, dan langsung pergi ke pabrik tekstil yang terbengkalai. Saya datang langsung ke gerbang pabrik tekstil secara terbuka dan terbuka. Ketika kedua penjaga gerbang melihat saya, mereka menoleh dan mengatakan beberapa kata di dalam, seolah-olah mereka sedang memberitahu berita. Hal ini membuat saya lebih teguh dalam menebak. Bao Wen sedang bermain trik. Saya langsung bergegas, dan kedua penjaga segera datang untuk menghentikan saya, tetapi mereka tidak mencoba yang terbaik. Mereka sedikit diatasi, dan saya bergegas masuk dengan cepat. Setelah memasuki bengkel, saya melihat Bao Wen diikat di belakang punggungnya ke sebuah pilar, dan itu cukup perjuangan, yang membuat saya ragu apakah itu nyata. Badut, lari, mereka sekelompok penjahat, mereka akan membunuhmu. Pada saat ini, Bao Wen tiba-tiba berkata kepadaku. Saya berpikir, bukankah Anda memanggil saya untuk menyelamatkan Anda, dan sekarang biarkan saya melarikan diri untuk menunjukkan perhatian Anda kepada saya. Akting ini agak cukup IQ seorang wanita yang emosional akan turun. Karena aku di sini, aku akan membawamu pergi. Aku memandangnya dan berkata dengan dominan. Ada tepuk tangan meriah segera setelah, papa-papa. Dan pria botak di kerumunan yang bertepuk tangan. Sambil bertepuk tangan, dia berkata, oke, beruang bila menyelamatkan kecantikan. Nadanya benar-benar lebih buruk daripada beri-beri saya. Anda bahkan tidak kencing dan melihat ke cermin. Anda sangat agresif, dan Anda tidak suka. Apakah Anda ingin menyelamatkan orang lain sendirian? Apakah Anda benar-benar berpikir Anda adalah Zoro yang memakai topeng? Dan mengapa Anda sangat bau? Anda baru saja keluar dari penggorengan. Mengamati situasi di sekitarnya. Di sini total ada 20 orang. Masing-masing dari mereka memegang sesuatu di tangan mereka. Penuh momentum. Benar-benar menggertak. Jika saya tidak menyimpulkan bahwa Bao Wen sedang mempermainkan, saya akan sangat ketakutan. Bahwa kakiku lemah. Saya melirik kepala botak dan berkata kepadanya secara langsung, saya tahu ada banyak dari Anda, dan saya tidak datang untuk bertarung hari ini. Jadi saya hanya ingin bertanya mengapa Anda melepaskannya. Dia memberi saya penghinaan lihat, berkata, nak, apakah kamu tergila-gila? Mengapa? Wanita ini adalah kekasihku. Ketika dia mengatakan ini, tanpa sadar dia melirik Bao Wen, mungkin untuk menguji apakah aku benar-benar menyukai Bao Wen. Saya berkata langsung, katakan padaku mengapa kamu membiarkan dia pergi dulu. Dia berkata, oke, kamu bersujud padaku dulu, dan aku akan memberitahumu. Aku menoleh dan menatap Bao Wen, dan dia sangat marah wajahnya memerah, dan dia terus berkata kepadaku, badut, pergilah, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, aku tidak peduli. Aku berkata kepada kepala botak, jangan pergi terlalu jauh, pria itu memiliki emas di bawah lututnya, Anda meminta saya untuk memberikannya kepada Anda. Berlututlah, mengapa Anda tidak menyuruh saya mati? Akan keluar dariku, kaulah yang ingin menjadi pahlawan untuk menyelamatkan kecantikan. Saudaraku, beri mereka beberapa setelah berbicara, beberapa orang pergi ke sisi Bao Wen, berpura-pura melepas pakaian Bao Wen, tetapi saya dapat melihat bahwa mereka tidak benar-benar ingin melepasnya, mereka hanya menunjukkan kepada saya. Tapi saya tidak bisa. Tidak dapat menunjukkan bahwa saya telah melihat semuanya, saya langsung meraung, berhenti. Kepala botak bersenandung ringan, dan berkata, mengapa, nak, kamu ingin mati, begitu ingin bereinkarnasi. Saya berkata, jangan sentuh dia, saya berlutut. Pria botak itu menyeringai dan berkata, hei, pria yang sangat tergila-gila. Aku perlahan menekuk lututku, dan pada saat yang sama melirik Bao Wen dari sudut mataku. Aku melihat bahwa sudah ada sentuhan emosi di matanya. Karena orang-orang ini hanya mempermainkan dan tidak terlalu peduli, maka ketika saya hendak sujud, tiba-tiba saya mendongak, dan kepala saya membentur badan kepala botak itu. Langsung saya pukul kepala botak itu hingga jatuh, sekaligus mencekik leher kepala botak itu.
Di badan saya sobek, dan bau bensin langsung meresap, dan saya juga basah. Jika kamu ingin mati terbakar bersamaku, jangan biarkan siapapun pergi. Saya berkata dengan dingin ke kepala botak. Kepala. Botak itu segera berkata, persetan, cucu sangat kejam. Saya bilang kamu keluar dari panci minyak, jadi kamu memainkan trik ini. Tapi dia cukup berani, dan tidak langsung memohon belas kasihan dan takut. Dia hanya berkata kepada saya, jika kamu punya nyali, kamu akan membakarnya. Saya tidak percaya kamu rela mati untuk wanita. Saya mengeluarkan korek api saya, menoleh untuk melihat Bao Wen, dan kemudian berkata dengan penuh kasih sayang, itu tergantung pada wanita seperti apa saya. Demi dia, saya bersedia, jadi mari kita mati bersama. Setelah berbicara, saya benar-benar menyalakan korek api, tetapi saya tidak mendekati tubuh saya. Botak itu tiba-tiba kaget, jelas kaku, dan saya sangat ketakutan hingga lupa berbicara. Dan Bao Wen juga meneriaki saya, badut, jangan. Kamu berhenti, kamu punya nyali, aku yakin. Pada saat ini, kepala botak yang bereaksi berkata. Setelah jeda, dia melanjutkan, saya berbicara dengan integritas, dan saya akan melayani Anda dengan kejam hari ini. Jika Anda melepaskan saya akan membiarkan Anda pergi. Dalam keadaan normal, itu tidak boleh sesederhana itu, tetapi jika memang demikian rencana pahit, itu sudah cukup. Benar saja, setelah saya melepaskan kepala botak saya, dia benar-benar membawa orang pergi, hanya menyisakan saya dan Bao Wen. Aku bergegas dan membungkuk untuk membantunya melepaskan ikatannya. Bao Wen tidak berbicara sepanjang waktu, dia hanya menatapku dengan sangat serius. Air mata mengalir di mata yang indah itu. Ini normal, tidak peduli seberapa mendominasi dan mendominasi dia tetaplah seorang wanita. Saat ini, pria yang sudah naksir rela mati untuknya. Ini adalah hal yang paling membahagiakan bagi seorang wanita di dunia. Badut, apakah kamu benar-benar rela mati untukku? Bao Wen bertanya padaku dengan lembut. Saya tidak menjawabnya, hanya menepuk wajahnya dengan ringan dan berkata, tidak ada dari kita yang akan mati. Tiba-tiba, dia menundukkan kepalanya dan berkata kepada saya, Clown, maaf, saya tidak ingin berbohong kepada Anda, tetapi hari ini saya menguji Anda, dan orang-orang yang menculik saya adalah milik saya sendiri. Saya berpura-pura kaget dan berkata, apa? Kenapa kamu melakukan ini? Hanya ingin melihatmu, apakah kamu memperlakukanku? Dia ragu-ragu untuk berbicara, dia tidak tahu apakah dia merasa kasihan padaku atau malu. Dan saya memanfaatkan kesempatan ini dan mencium bibirnya dengan ganas. Tubuhnya membeku, dia menolak untuk sementara waktu, tetapi segera bekerja sama denganku dengan kaku. Saya merasakan seluruh tubuh saya gemetar karena kegembiraan, perasaan ini benar-benar nyaman. Tapi aku tidak berani melakukannya lagi. Setelah ciuman, aku meremas dagunya dan berkata padanya, ini hukumanmu karena berbohong padaku. Bab 38 Pengakuan. Ketika saya meremas dagu saya, wajah Bao Wen memerah, dan dia tidak lagi bersikap dingin dan mendominasi seperti biasanya dia memperlakukan saya, penuh kelembutan. Aku masih mengenang ciuman tadi, itu ciuman pertamaku. Aku tidak menyangka bisa dipersembahkan untuk Bao Wen, rasanya seperti mimpi. Badut, ada apa denganmu? Apakah kamu marah padaku? Melihatku dalam keadaan linglung, Bao Wen tiba-tiba bertanya padaku dengan lembut. Baru kemudian saya sadar kembali. Saya melepaskan ikatannya dan menariknya. Dan kemudian saya berkata, pergilah. Saya tidak akan marah. Berhentilah memainkan trik pintar seperti itu di masa depan. Dia mengangguk. Lalu berkata kepada saya badut, saya pikir Anda tidak akan datang untuk menyelamatkan saya. Tetapi saya tidak menyangka Anda akan datang dalam situasi berbahaya seperti itu. Terima kasih banyak. Saya diam-diam berkata kepadanya, selama Anda di sini, selama yang kamu butuhkan, aku tidak akan absen. Wajah Bao Wen menunjukkan sentuhan kebahagiaan. Lalu kami meninggalkan pabrik tekstil yang terbengkalai. Dia pergi ke bandara untuk mengambil mobilnya, dan aku naik taksi sendiri. Saya kembali dan menyembunyikan topengnya. Lalu saya pergi minum dan pergi bekerja. Malam itu, pikiranku penuh dengan kenangan ciuman untuk Bao Wen itu, dan perasaan halus itu menghantuiku dalam mimpiku. Saya menemukan bahwa saya tidak begitu membencinya. Jika saya bisa hidup bersamanya sebagai badut, saya pikir saya akan melakukannya. Saat aku memikirkannya, Bao Wen tiba-tiba mengirimiku pesan WeChat, badut, apa yang kamu lakukan? Aku tidak bisa tidur. Aku akan mengejutkanmu besok. Saya terkejut, memikirkan kejutan apa yang akan dia berikan kepada saya. Bagi saya, hanya 1 juta yang bisa menjadi kejutan. Saya menjawab, saya sibuk. Kamu juga sangat lelah hari ini. Tidurlah lebih awal. Mungkin karena dia pikir aku agak kedinginan, Bao Wen mengirimiku ekspresi cemberut, dan kemudian bertanya mengapa aku tidak bertanya apa kejutannya.
Ketika saya mengatakan saya tidak bertanya, dia akan buru-buru memberitahu saya. Dia membuat ekspresi arogan dan berkata tidak. Saya ingin mencari alasan untuk mengatakan bahwa saya harus melakukan sesuatu untuk mengabaikannya. Tetapi dia tiba-tiba berkata kepada saya benar-benar ingin tahu seperti apa penampilan Anda. Mengapa Anda tetap memakai topeng? Jantungku berdetak kencang. Akhirnya aku sampai pada titik ini. Sepertinya Bao Wen benar-benar ingin berkencan denganku. Saya tiba-tiba merasa sedikit takut, dan selalu merasa bahwa semakin dekat kami, semakin cepat saya terekspos. Saya menahan diri dan memberitahu Bao Wen lagi alasan yang saya berikan kepada Chen Ya sebelumnya. Saya mengatakan bahwa wajah saya terluka dan saya harus memakai topeng sepanjang waktu baru-baru ini. Dia jelas lebih sulit daripada Chen Ya. Dia sebenarnya meminta saya untuk mengiriminya foto sebelumnya. Saya sakit kepala, tetapi saya masih berpura-pura tenang dan berkata, ketika tiba waktunya untuk menunjukkan kepada Anda, saya secara alami akan membiarkan Anda melihat saya. Setelah jeda, saya menambahkan satu lagi, bagaimana jika saya terlihat jelek? Dia berkata, aku hanya ingin mengenali penampilanmu. Tidak ada yang lain. Sejelek apapun kamu tetap yang paling tampan di mataku. Sejujurnya, saya selalu menganggap pria itu jelek dan menjijikkan. Tetapi Anda berbeda. Seperti apapun penampilan Anda, saya akan selalu menganggap Anda cantik. Sejujurnya, Bao Wen merasa cukup sensasional, dan saya hampir tersentuh. Saat itu, saya benar-benar. Jika saya adalah pengecut di keluarga Anda, apakah Anda masih menganggap saya terlihat baik? Hati saya sangat gatal, dan akhirnya saya tidak bisa menahan diri untuk tidak menyelidiki. Saya tidak percaya bahwa mulut wanita lebih licik daripada mulut pria. Untuk menggunakan analogi paling sederhana, jika saya memiliki wajah yang sama dengan suami Anda pasti tidak akan menerimanya. Bao Wen terdiam beberapa saat, dan aku terlalu gugup. Segera dia kembali kepada saya, dan dia berkata, itu benar. Jika Anda benar-benar terlihat seperti itu, saya khawatir saya akan muntah, dan saya menjadi gila. Hehe. Tapi jelas tidak, mari kita berhenti berbicara tentang pengecut itu. Kejutan yang akan kuberikan padamu besok ada hubungannya dengan dia. Melihat dia mengatakan itu, saya merasa sangat tidak nyaman, sangat kecewa, dan merasa sangat terhina. Saat itu, saya hampir mengatakan dengan marah bahwa saya adalah suaminya, dan memblokirnya, tetapi saya menahannya. Pada akhirnya, Bao Wen memberitahu saya bahwa dia meminta saya untuk pergi ke Hotel Internasional Jinling pada jam 12 siang besok, mengatakan bahwa dia akan mengejutkan saya di sana. Sejujurnya, saya masih sangat penasaran dengan kejutan apa yang akan dia berikan kepada saya, jadi saya memutuskan untuk melihatnya besok siang. Saya tidak berpikir dia akan begitu vulgar untuk meletakkan bunga di sana untuk mentraktir tamu makan malam. Atau sesuatu. Setelah pulang kerja, saya pulang dengan linglung. Saya berbaring di tempat tidur dan tidak bisa tidur. Saya merasa seperti telah mengalami 2 hari es dan api hari ini. Meskipun saya mendapat ciuman Bao Wen, saya juga tahu betapa dia membenciku. Saya tertidur dalam keadaan linglung, dan Bao Wen lah yang membangunkan saya keesokan harinya. Dia menendang saya hingga bangun seperti babi mati. Segera dia akan menunjukkan kepada saya kata-kata yang diketik, dan dia berkata, pergi dan bereskan. Saya akan membawa Anda ke pesta makan malam hari ini. Saya sedikit tersanjung sekaligus. Sudah lama sejak saya menikah dengan Bao Wen sebagai menantu dari pintu ke pintu, dan ini adalah pertama kalinya dia mengatakan akan membawa saya keluar. Karena mereka selalu tidak menyukai saya sebagai orang cacat, dan tidak pernah menyebut saya di depan orang lain, apalagi mengajak saya ke pesta makan malam. Saya akan bersiap dengan gembira, ketika saya tiba-tiba teringat bahwa saya mengobrol dengan badut di WeChat tadi malam, dan dia mengatakan bahwa kejutan yang akan dia berikan kepada badut itu terkait dengan saya, dan saya langsung memiliki firasat buruk. Tapi aku harus bersiap. Aku berganti pakaian bersih. Saat aku mencuci muka dan menyikat gigi, aku berpikir, Bao Wen pasti membawaku ke Hotel Jinling, dan tempat dia dan badut itu bertemu dengan Hotel Jinling. Brengsek, Bao Wen tidak ingin aku bertemu badut itu. Ini memalukan. Saya tidak akan membaginya menjadi 2. Apakah Anda ingin saya menemukan seseorang dengan perawakan yang mirip untuk menggantikannya terlebih dahulu? Ketika saya khawatir, Bao Wen datang dan menyuruh saya bergegas, lalu saya selesai mencuci. Dia tiba-tiba memberi saya selembar kertas dengan banyak kata yang tercetak di atasnya. Itu adalah surat pengakuan. Setelah membacanya, saya tertegun. Apa yang tertulis di sana benar-benar tidak sedap dipandang, mengatakan bahwa saya adalah sampah yang tidak berguna, egois, menjadikan membeli barang-barang dari rumah, dan ingin bersekongkol melawan sahabatnya suruh ibu. Singkatnya, setiap barang menunjukkan diri saya malu dan membuatku sengsara. Aku terlihat seperti orang yang paling rendah hati dan hina di dunia. Saya memandang Bao Wen dengan bingung, mengetik dan memintanya untuk mencetak hal ini. Saya mengatakan bahwa tidak ada yang benar di atas. Itu adalah mimpi untuk saya. Dia mengatakan
mengangkat tangannya dan ingin menamparkan saya, tetapi pada akhirnya dia tidak memukulnya. Dia hanya mengetik dengan marah dan berkata, "Saya akan melakukan apa yang saya katakan, dan saya ingin berbicara kembali, dan itu melawan Anda. Cepat, salin surat pengakuan ini dengan kertas kosong." Saya tidak ingin menyalin. Saya merasa dia mencoba menipu saya. Dia jelas sangat membenciku, dan kupikir itu ada hubungannya dengan aku dan Suruo Shui yang ditangkap olehnya hari itu. Dia belum membalasku. Kali ini jelas dendam baru dan lama. Melihat keraguan saya, Bao Wen mengeluarkan kartu bank, lalu langsung mengetik dan berkata kepada saya, "Saya terlalu malas untuk pergi dengan Anda, jadi saya akan langsung memilikinya dengan Anda. Hari ini saya akan menceraikan Anda, menunjukkan pengakuan Anda kepada orang lain, dan menceraikan Anda." Bao Wen sebenarnya ingin menceraikan saya. Ini benar-benar menginjak martabat saya. Tepat ketika saya akan langsung menolak, dia terus mengetik dan berkata, "Tentu saja, saya tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk, dan saya akan memberi Anda setengah juta sesudahnya. Meninggalkan Nanjing dan kembali ke kampung halaman Anda sudah cukup untuk menemui dokter untuk saudara perempuanmu dan membantumu meningkatkan hidup. Sedikit rasa malu hari ini sudah cukup untuk mengubah hidupmu. Kamu memikirkannya sendiri. Orang cacat sepertimu tidak akan bisa menghasilkan begitu banyak uang seumur hidup." Melihat apa yang dikatakan Bao Wen, sejujurnya, saya tergoda. 500.000 benar-benar cukup untuk saudara perempuan saya menjalani transplantasi sum-sum tulang. Saya telah menanggung penghinaan begitu lama, bukankah hanya untuk uang ini? Adapun kartu bank yang diberikan Chen Ya kepada saya terakhir kali, saya juga diam-diam memeriksanya setelah itu, dan isinya 100.000 yuan. Ini berjumlah 600.000, dan 600.000 mungkin tidak sebanding dengan martabat saya, tetapi dengan kesehatan saudara perempuan saya, itu sangat berharga. Setelah beberapa saat perjuangan ideologis, saya akhirnya setuju. Saya mengertakkan gigi, menahan air mata keluhan, dan menyalin surat pengakuan ini kata demi kata. Setiap kali saya menyalin kalimat dari kejahatan yang dibuat-buat itu, hati saya terasa seolah-olah telah dicungkil dengan pisau, dan hati yang sakit itu berdarah. Saat saya menyalin pengakuan, Bao Wen kembali ke kamarnya untuk berpakaian. Bao Wen benar-benar cantik, tetapi dia biasanya memakai riasan yang sangat tipis, dan dia tidak terlalu memperhatikan untuk merawat dirinya sendiri. Tetapi hari ini dia mengisi riasannya dengan sangat hati-hati. Pasti menunjukkan kepada gadis yang paling cantik dari gajinya. Saat saya sedang menyalin, tiba-tiba saya menerima pesan di akun Tuan Badut saya, dan dikirim oleh Bao Wen. Dia berkata, "Tuan Badut yang terhormat, jangan lupa, saya menunggu Anda di Hotel Jinling, dan saya akan memberimu 1 hari ini. Nama." Saya ragu-ragu sejenak, dan menjawab, "Oke, saya suka tidak menonjolkan diri. Jadi jangan beri saya kejutan yang terlalu besar." Saya mengatakan ini karena saya ingin Bao Wen tidak membuat hal-hal terlalu besar, sehingga saya dapat menyelamatkan muka. Sekitar setengah jam kemudian, Bao Wen menyelesaikan riasannya, mengenakan gaun putih dan turun ke bawah. Harus kuakui, dia sangat cantik. Bahkan jika aku membencinya, aku masih terpesona olehnya. Dia mengambil pengakuan tulisan tangan saya dan menyuruh saya pergi bersamanya. Aku diam-diam menyentuh topeng baju kulit yang diam-diam aku sembunyikan di sakuku tadi, mengepalkan tanganku sedikit, dan kemudian meninggalkan rumah bersama Bao Wen. Bab 39 dan aku. Saya naik mobil Bao Wen, dan dia mengantar saya langsung ke Hotel Jinling. Saya sedang duduk di kursi belakang mobil, dan diam-diam saya akan melihat wajahnya dari waktu ke waktu, dan saya menemukan wajahnya penuh musim semi, jelas sangat bahagia. Dan semakin bahagia dia, semakin sedih perasaanku. Sekitar pukul 11 siang, kami tiba di Hotel Jinling. Ini pertama kalinya saya ke hotel kelas atas. Dan setelah tiba di sini, saya mengetahui bahwa Bao Wen telah memesan seluruh restoran. Lobi hotel secara khusus didekorasi dengan suasana kelas atas, dan yang mengejutkan saya, banyak orang datang. Bao Wen sebenarnya mengundang banyak orang. Sekilas, mereka adalah orang-orang terkemuka di dunia bisnis atau masyarakat Tao. Saya bahkan melihat Wang San, tetapi dia tampaknya hanya karakter kecil. Saya melihatnya mengantuk dan memukul dengan beberapa pria parubaya. Saya juga melihat mantan pacar Suruo Shui, Lao Feng, tapi dia juga bukan orang penting. Jantungku berdetak kencang. Apa yang Bao Wen lakukan? Segera Bao Wen membawa saya ke panggung di depan aula. Dia meminta saya untuk berdiri di samping, dan kemudian dia berbicara kepada orang-orang yang hadir ini. Setelah ceramah, akhirnya saya mengerti apa yang sedang terjadi. Ternyata Bao Wen akan membuka klub pribadi. Hari ini, saya mengundang beberapa orang terkenal di Tao untuk menghibur semua orang, mengundang semua orang untuk makan, dan membuat teman-teman. Sederhananya, ini disebut berteman, tetapi sebenarnya ini semacam pengumuman. Dia ingin memberitahu seluruh Nanjing bahwa keluarga Bao mereka tidak mudah diganggu. Bahkan ada lapisan makna di dalamnya, yaitu untuk mengingatkan
wanita ini, Bao Wen. Tapi apa hubungannya dengan saya? Saat dia memikirkannya, Bao Wen tiba-tiba berkata kepada orang-orang ini, tentu saja, saya telah mengundang begitu banyak teman hari ini. Dan ada dua hal lagi yang harus diumumkan, keduanya tentang pernikahan saya. Setelah selesai berbicara, Bao Wen memandang Chen Ya dan Suruh Shui di antara hadirin. Sepertinya dia belum membicarakan masalah ini dengan orang lain. Kemudian dia melanjutkan, saya tahu ada banyak gosip tentang saya di luar. Saya tidak ingin menyebutkannya lagi, dan saya tidak ingin mendengarnya dari orang lain di masa depan. Hal pertama yang ingin saya umumkan hari ini adalah perceraian. Tepatnya, suami. Saya ingin memutuskan pertunangan dengan suami saya yang bisu tuli. Ada beberapa diskusi dari hadirin, dan banyak orang mengalihkan perhatian mereka kepada saya, yang membuat saya sangat tidak nyaman. Dan Bao Wen melanjutkan, mungkin semua orang berpikir bahwa saya tidak baik dan simpatik, tetapi yang ingin saya katakan adalah bahwa itu bukan pernikahan yang saya inginkan, dan dia adalah orang dengan karakter buruk. Saya memilih untuk menggunakan satu cara ini untuk membuatnya kehilangan muka adalah kesalahannya sendiri. Setelah berbicara, Bao Wen meletakkan surat pengakuan yang ditulis di proyektor dan menunjukkannya kepada semua orang. Tiba-tiba, ada keributan di antara penonton. Setiap orang membaca pengakuan yang saya tulis ini. Setiap kali mereka melihat saya menghina saya satu persatu, mata mereka menjadi sangat kejam. Penghinaan, penghinaan. Saya menjadi orang yang jelek di mata semua orang. Aku menundukkan kepalaku karena malu dan marah. Tidak peduli seberapa besar keengganan yang kurasakan di hatiku, aku hanya bisa menahannya dengan paksa. Saya terus berkata pada diri saya sendiri, Chen Yi, bersabarlah, bersabarlah. Setelah hari ini berakhir, semuanya akan berakhir. Dan saya melihat Suruh Shui tidak jauh dari sudut mata saya. Dia menatap saya saat ini. Dia tahu bahwa saya benar. Dia tahu bahwa Bao Wen menghina saya. Ada sedikit kekhawatiran di matanya. Lebih kecewa. Saya pikir, pada saat ini, menghadapi saya yang tidak berguna, Suruh Shui tidak akan pernah lagi memanggil saya adik perawan dengan penuh kasih sayang, dan curiga bahwa saya adalah pahlawan besar Bao Wen. Akhirnya, Bao Wen mencabut pengakuannya, dan pada saat yang sama, dia berkata, saya, Bao Wen, selalu menjadi orang yang berakal sehat, tetapi jika saya bermain kotor dengan saya, maka saya akan membuatnya membayar mahal. Itulah harga untuk Chen Yi. Saya tidak bodoh, dan saya segera mengerti mengapa Bao Wen memperlakukan saya seperti ini, tidak hanya untuk menceraikan saya, tetapi untuk memberi contoh kepada orang lain, untuk memberitahu mereka yang hadir bahwa jika ada yang menyinggung perasaannya, dia punya banyak cara untuk dibuat. Hidupnya lebih buruk dari kematian, dan saya adalah contoh hidup. Sungguh wanita yang kejam. Dan tugasku akhirnya selesai, seperti anjing yang tersesat. Aku memikul dan menyeret tubuhku yang berat perlahan menuju pintu. Setiap langkah yang saya ambil, saya merasakan mata mencibir yang tak terhitung jumlahnya menatap saya. Di mata mereka, saya bahkan mungkin tidak sebaik anjing. Saat saya sedang berjalan, tiba-tiba saya mendengar Bao Wen terus berkata, dan hal kedua yang ingin saya umumkan hari ini adalah bahwa saya, Bao Wen, jatuh cinta dengan pria sejati. Tuntutan untuk Badut, dia benar-benar ingin memberi nama Badut. Sejujurnya, jika Bao Wen berani mengatakannya pada kesempatan ini, dia bisa dibilang sebagai wanita yang berani mencintai dan membenci. Dari sudut pandang Badut, dia adalah wanita yang pantas dicintai. Tapi tidak ada Badut di dunia ini, hanya aku, seekor anjing liar. Saya terus berjalan, tetapi karena Badut itu tidak muncul, Bao Wen juga menghentikan pidatonya dan meminta semua orang untuk makan dulu. Dia berkata bahwa pria yang dicintainya akan datang nanti dan tidak akan absen. Aku terus berjalan menuju pintu, tidak berani melihat siapapun yang hadir. Dan ketika saya hanya mengambil 2 langkah, seseorang tersandung di bawah kaki saya tiba-tiba, dan kemudian saya jatuh ke tanah, dan seekor anjing makan kotoran. Aku hendak berdiri ketika punggungku ditendang dan seseorang menginjak pinggangku. Apakah kamu tidak punya mata? Apakah kamu akan memukulku di bawah kakiku? Sebuah suara terdengar di telingaku. Itu sebenarnya Gao Feng. Sepertinya Gao Feng masih memiliki dendam terhadapku karena menyambut dia dan Suruh Shui terakhir kali, dan ingin menghukumku. Saya pura-pura tidak mendengar, meletakkan tangan saya di tanah, dan bersiap untuk bangun. Gao Feng mencibir lagi dan berkata, oh, lupakan bahwa Anda cacat, tidak dapat mendengar, ini anjing tuli. Setelah Gao Feng selesai berbicara, orang-orang di sekitarnya tidak bisa menahan tawa, dan saya mendengar tawa Huang San, dan bahkan Zhang Hao ada di sana. Tampaknya orang-orang jahat ini sedang duduk bersama. Ayo berkumpul, saya mengabaikannya dan melanjutkan mukbang dengan penuh semangat. Saat ini, kepalaku tiba-tiba dipegang oleh seseorang. Itu adalah Huang San. Huang San menekan kepalaku dan berkata, ah, ini bukan pelayanku. Jangan pergi, beri kami layanan lain. Mendengar ini,
Saya mengerti bahwa Huang San dan yang lainnya tidak hanya ingin menargetkan saya, tetapi juga ingin membuat keributan di perjamuan Bao Wen. Lagi pula, mereka dan Bao Wen berselisih. Saya memikirkan kemungkinan ini itu saja berencana untuk membuat perjamuan Bao Wen tidak damai. Tetapi setelah Bao Wen menceraikan saya, dia sepertinya tidak ingin mencampuri urusan saya lagi, dan dia tidak datang untuk menyelesaikan perselisihan. Huang San dan yang lainnya merasa bahwa itu adalah membosankan. Jadi pada akhirnya dia menggunakan penendang kepalaku dengan tangannya. Dia menunjuk ke selangkangannya dan berkata, "Bukankah kamu rabun?" Lalu keluar dari selangkanganku. Melihat penghinaan Huang San terhadapku, aku benar-benar ingin membunuh harimau yang tersenyum ini. Sampai ini baru saja melihat bahwa aku diceraikan oleh Bao Wen dan tidak berguna lagi. Jadi dia memalingkan wajahnya begitu cepat dan ingin membunuhku. Saya dipaksa di jalan. Saya mengatupkan gigi dan mengepalkan tangan. Tetapi karena punggung saya diinjak, saya tidak bisa bergerak sama sekali. Saya merasa sangat tertekan, dan merasa semua orang di sini menatap saya, tersesat anjing. Tidak, bahkan jika saya anjing, saya masih ingin menggigit orang. Merasa bahwa daya tahan saya telah mencapai batas. Untuk mengembalikan kemampuan saya untuk bergerak, saya mengambil dan membuat posisi yang bisa membuat selangkangan San. Huang San mata saya membuat dua kaki, dan Gao Feng dan yang lainnya melepaskan tangan saya. Saya menyangga tangan saya di kanan dan perlahan merangkak ke depan. Saya jelas mendengar banyak orang tertawa di sana, dan beberapa bahkan berkata, "Ini benar-benar terlihat seperti anjing. Bagaimana mungkin sampah semacam ini menikah dengan keluarga Bao?" Dan baru saja akan meledak, saya menyerang Huang San. Tapi tiba-tiba ada dentuman lembut di telingaku. "Brengsek, aku akan membunuh kalian semua. Lepaskan saudaraku." Pada saat aku menyadarinya, sesosok cantik sudah bergegas mendekat. Yang mengejutkan, dia ternyata Shen Ying, dan saya tidak tahu bagaimana dia sampai di sini. Saat ini, Shen Ying sedang memegang batu bata di tangannya, dan bergegas menuju Huang San tanpa ragu. Segera orang-orang Huang San menghentikannya, tetapi gadis ini benar-benar harimau. Dia menamparkan kepala pria itu dengan batu bata tanpa ragu-ragu, dan pria itu pingsan setelah terhuyung-huyung. Kemudian dia terus bergegas menuju Huang San, dan melemparkan batu bata ke dada Huang San. Teriak Huang San, dan biarkan anak buahnya menangkap Shen Ying. Shen Ying berjuang dan ingin mengalahkan Huang San, tetapi Huang San bergegas dan mencubit dagu Shen Ying, dan berkata, "Di mana wanita gila ini?" Tetapi dia terlihat agak cantik, memasukkannya ke dalam mobil, dan berbalik. Aku akan mendisiplinkannya dengan baik. Orang-orang Huang San hendak mengawal Shen Ying pergi, tetapi Shen Ying tidak takut dan masih berjuang di sana. "Berhenti, jika kamu tidak ingin menyimpang, biarkan aku pergi." Pada saat ini, suara Bao Wen tiba-tiba terdengar, dan kemudian Huang San jujur, dan Bao Wen meminta seseorang untuk mendukung Shen Ying. Ini normal, bagaimanapun, Shen Ying sedang mengandung anaknya, tetapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa anak ini milik saya dan Shen Ying. Shen Ying langsung bertanya kepada Bao Wen dengan marah, "Saudari Wen, bagaimana Anda bisa lakukan ini pada saudara Chen Ying?" Sebelum kata-kata itu selesai, Bao Wen hanya mengedipkan mata, lalu seseorang menutup mulut Shen Ying dan menurunkan Shen Ying. Ketika dia dibawa pergi, Shen Ying masih berjuang. Dia terus menatapku, matanya seperti berkata kepadaku, "Kakak Chen Ying, aku takut telur, jangan pengecut, keras dan persetan dengan mereka." Saya juga ingin menjadi gila seperti Shen Ying, tetapi saya masih bersabar. Saya berkata dalam hati, selama saya membiarkan saya pergi, saya akan menelan penghinaan ini. Tapi baru saja aku akan berdiri, Gao Feng menekan bagian belakang kepalaku lagi dan tertawa bersamaan. "Hei, anjing bisu tuli ini masih punya teman, dan ada juga jalang gila yang mau menyelamatkan dia." Benar-benar menyentuh. Ah, ini seperti menonton dunia binatang. Begitu Gao Feng selesai berbicara, ada semburan ejekan di aula, dan beberapa orang bahkan bertepuk tangan, berpikir bahwa Gao Feng lucu dan berbakat. Shen Ying melakukannya untuk menyelamatkan saya, tetapi Gao Feng menghina kami seperti ini. Pada saat ini, kesabaran saya telah mencapai batasnya. Apa yang dikatakan Shen Ying benar, jangan pengecut, persetan. Saya juga keluar semua, yang terburuk adalah kematian. Saya mengangkat tubuh saya tiba-tiba, saya berusaha sangat keras, bahkan jika Gao Feng adalah seorang praktisi, dia terhuyung-huyung oleh saya ketika dia tertangkap basah. Jika seseorang tidak mendukungnya, dia jatuh. Saya bergegas menuju puncak seperti orang gila. Dia tidak menyangka saya akan memaksa tiba-tiba. Dia membengkak sesaat, tetapi saya sudah tiba. Saya tahu saya tidak bisa mengalahkannya, jadi saya memeluknya erat-erat, lalu saya menggigit lehernya dengan satu gigitan. Ah! Gao Feng mengeluarkan tangisan yang menusuk hati, dan kemudian dia mulai mendorong perut bagian bawah saya dengan lututnya dengan gila. Seluruh tubuh saya mati rasa, tetapi saya tetap tidak melepaskan mulut saya.
Saya menggigitnya dengan keras. Darah mengalir keluar dari mulut saya. Bau darah yang kuat sepertinya membuat saya kesal. Bahkan jika 5 atau 6 orang datang untuk menarik saya, mereka tidak menarik saya. Tetapi pada akhirnya saya ditarik oleh mereka. Saya tidak lagi takut, tetapi menjilat sudut mulut saya yang berlumuran darah, dan menatap mereka dengan mata merah. Meskipun mereka menjatuhkan saya ke tanah, saya menatap mereka. Saya bahkan menyeringai. Saya ingin mengingat setiap wajah mereka. Jika saya mati, saya akan membunuh mereka sebagai hantu. Gila, dia gila. Saya tidak tahu siapa yang mengatakannya terlebih dahulu, tetapi semua orang sedikit takut untuk memukul saya lagi. Lagi pula, tidak ada yang berani memukuli seseorang sampai mati di siang bolong. Brengsek, pukul aku, terus pukul aku, kata Gao Feng kepadaku dengan kejam, menutupi luka di lehernya. Kemudian dia mendatangi saya dan meletakkan tangannya di leher saya. Karena tangan dan kaki saya dikendalikan, saya hanya bisa dicekik olehnya. Saya merasa sulit bernapas. Perasaan tercekik ini sangat tidak nyaman. Gao Feng masih marah. Dia terus mencubitku dan mengutuk, sialan. Jalang, kamu tahu cara menggigit orang. Aku akan membunuhmu. Apakah kamu tidak punya teman Jalang? Panggil Jalang itu untuk menggigitku lagi. Tidak ingin melihat Gao Feng menutup matanya putus asa dengan wajahnya yang ganas. Karena aku tahu aku putus asa dan aku tidak punya teman. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang. Gao Feng, hentikan aku. Kamu gila dan kamu akan membunuh orang. Suruh Shui yang berdiri, dan sinar kehangatan melonjak dari lubuk hatiku yang berarti. Gao Feng menatap Suruh Shui yang datang, dan berkata, Ruo Shui, kamu masih ingin melindungi Jalang ini? Tidakkah kamu melihat sampah macam apa dia? Dia berkata langsung, benar, saya ingin melindunginya. Jika Anda tidak membiarkannya pergi, jangan salahkan saya. Saya tahu bahwa Suruh Shui mengancam Gao Feng. Jika dia tidak membiarkannya pergi, dia akan menceritakan kisah agen yang menyamar. Tapi Gao Feng sepertinya gila. Dia seharusnya sangat menyukai Suruh Shui. Seolah-olah dia terstimulasi. Gao Feng meraung, dan meninju pangkal hidungku dengan keras. Mimisan keluar seketika. Pada saat ini, Bao Wen juga datang. Dia meraih Suruh Shui, dan berkata langsung, Xiao Sui, saya tidak akan melanjutkan masalah sebelumnya. Tetapi kali ini jika Anda memohon belas kasihan untuk pengecut ini lagi, saya akan sangat kasar. Saya memandang Suruh Shui dengan sedikit kekuatan terakhir, dan mengatakan kepadanya dengan mata saya, Saudari Sui, terima kasih, tapi jangan ganggu saya lagi. Jangan memprovokasi Bao Wen, Anda baik-baik saja. Tapi kata Suruh Shui dengan tegas, Wen, sebagai teman, saya mohon Anda melepaskan Chen Ying, atau kami akan memutuskan hubungan kami dan memutuskannya. Bao Wen gemetar karena marah, dan akhirnya dia tidak bisa menahan diri, dan mengangkat tangannya untuk menamparkan Suruh Shui lagi. Suruh Shui menatapnya dengan mata merah dan berkata, kalian semua adalah sekelompok orang gila. Apakah menarik untuk menggertak orang kecil? Izinkan saya memberitahu Anda, tidak peduli seberapa tinggi Anda, tidak peduli seberapa kuat Anda, di mata saya. Mata, kamu sebenarnya tidak sebaik dia. Menurut saya di mata saya, Chen Ming lebih baik dari kalian semua. Setelah berbicara, Suruh Shui mendorong Bao Wen pergi, ingin datang dan menarikku pergi. Saya kaget, Gao Feng dan Bao Wen tercengang. Pada akhirnya, Bao Wen menyuruh seseorang menangkap Suruh Shui, dan seperti Shen Ying, Suruh Shui juga dibawa pergi. Pelacur ini sangat menawan. Trik apa yang kamu gunakan untuk membuat seorang wanita menjadi perantara untukmu? Gao Feng meremas leherku, meninjuku dengan keras, dan mengutuk. Tuan Muda Feng, mungkin karena dia sebenarnya seorang wanita, jadi ada wanita yang menyelamatkannya. Huang San menggema dan menghinaku. Gao Feng mengangkat tangannya dan menamparku lagi. Dia tidak peduli apakah aku bisa mendengarku atau tidak. Dia hanya menggertakkan giginya dan terus memarahiku. Jalang, bukankah ada wanita yang akan menyelamatkanmu? Panggil wanita lain untuk menyelamatkanmu. Bagaimana? Mungkin seorang wanita datang untuk menyelamatkanku. Aku merasa bahwa aku sedang sekarat, jadi aku menutup mataku lagi dengan putus asa. Di mana akan ada seorang wanita untuk menyelamatkannya? Siapa yang berani menyelamatkannya? Seret anjing mati ini keluar, itu akan mengotori tempat itu, kata Bao Wen dengan sangat dingin. Kemudian seseorang mencengkeram lengan saya dan mencoba menyeret saya pergi seperti babi mati. Tetapi pada saat ini, suara tenang namun surgawi datang dari pintu. Siapa bilang tidak ada wanita yang akan menyelamatkannya? Dan aku. Suara itu tidak sombong atau mendominasi, juga tidak dingin dan kasar, tetapi tenang dan damai seperti air yang mengalir. Tetapi justru karena ketenangannya, yang sangat kontras dengan kebisikan di sini, seluruh aula langsung sunyi, dan udara tampak membeku.
Seorang wanita berjalan perlahan. Dia mengenakan pakaian yang tampak sederhana dan topi memuncak di kepalanya. Topi memuncak menutupi wajahnya yang cantik, tetapi itu tidak bisa menghalangi temperamennya yang memikat. Semua orang memandangnya. Pada wanita yang berani mengalahkan Bao Wen di perjamuan Bao Wen. Ketika semua orang mengetahui bahwa mereka tidak mengenal wanita ini, semua orang mulai membicarakannya. Siapa yang berani membuat masalah di sini? Sepertinya sama dengan wanita gila yang baru saja menggigit seseorang. Nama ini sangat feminin. Hei, gadis ini terlihat luar biasa. Bagaimana kamu bisa membantu anjing mati jika kamu ingin mati sendiri? Semua orang mulai berdiskusi, yang membuat hatiku sakit. Tetapi pada saat ini, semua suara tiba-tiba berhenti, karena semua orang menyadari bahwa ada seorang lelaki tua berusia 50-an atau 60-an berjalan di belakang wanita bertopi runcing itu. Ketika lelaki tua itu muncul, lelaki parubaya yang diam di aula tiba-tiba berdiri. Segera setelah itu, semua pengikut juga berdiri. Penonton berdiri. Paman Lei, bagus. Semua petinggi yang naik ke atas panggung dengan hormat menyapa lelaki tua di belakang wanita bertopi runcing itu. Tapi Paman Lei ini bahkan tidak melihat mereka. Dia hanya menatapku. Dan kemudian bertanya pada wanita bertopi runcing, "Nona, apakah kamu akan menyelamatkan anak ini? Apakah dia temanmu?" Topi memuncak masih berkata dengan nada datar, "Aku, Song Jiayin, tidak punya teman." Tiba-tiba, dia menatapku dan berkata, "Dia satu." Penonton 4. Bab 40 kembalinya badut. Wanita bertopi memuncak yang tidak diketahui siapapun ini sebenarnya disebut wanita tertua oleh Paman Lei yang membuat kagum semua orang. Yang lebih gila lagi adalah wanita tertua misterius ini benar-benar mengatakan bahwa saya adalah salah satu dari sedikit temannya. Anda harus tahu bahwa beberapa detik yang lalu, saya masih anjing murahan yang bisa diinjak semua orang sesuka hati. Setelah keributan di antara penonton, tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Udara di seluruh lobi hotel seakan membeku, membuatnya tercekik. Belum lagi orang-orang ini tercengang, bahkan klien saya pun tercengang. Betul, saya tahu keberadaan wanita bertopi memuncak ini. Tapi dia menyelamatkan saya terakhir kali. Bukankah dia baru saja menyelamatkan saya? Bagaimana saya bisa mengatakan bahwa saya adalah temannya sekarang? Sepertinya saya sudah menebak sebelumnya. Wanita bertopi memuncak ini bernama Song Jiayin. Dia benar-benar punya alasan lain untuk menyelamatkan saya. Karena alasannya, saya tidak tahu. Tapi tidak peduli untuk apa dia menyelamatkanku. Saat ini, seluruh tubuhku seperti mimpi. Semua rasa sakit di tubuhku telah hilang. Dan aku merasa bahwa aku adalah orang paling bahagia di dunia saat ini. Dan akhirnya saya mengerti mengapa Bao Wen tidak bisa melupakan badut itu. Karena perasaan diselamatkan dari ujung keputusasaan ini sungguh menyenangkan. Saya menyadari bahwa saya mungkin jatuh cinta dengan gadis bertopi memuncak ini. Tetapi saya tahu saya tidak bisa. Saya tidak memenuhi syarat. Karena statusnya tampaknya lebih tinggi dari yang saya bayangkan. Kamu siapa? Bao Wen tiba-tiba melangkah ke arah Song Jiayin dan bertanya padanya. Nadanya sedikit tidak senang, tapi dia tertahan. Song Jiayin mengabaikannya, tetapi menundukkan kepalanya dan memberiku senyum kecil. Dia tersenyum sangat manis sehingga aku tercengang. Aku bahkan mendengar suara pria menelan air liur di sekitarku. Saya pikir mereka semua iri pada saya saat ini. Apa yang masih kamu lakukan? Apakah kamu masih ingin dipukuli? Ikutlah denganku. Song Jiayin masih berkata kepadaku dengan tenang. Baru kemudian saya sadar kembali. Buru-buru berdiri di sampingnya, dan mengikutinya untuk pergi. Hari ini adalah perjamuan Bao Wen saya. Apakah Anda membawanya pergi seperti yang Anda katakan? Tiba-tiba Bao Wen berkata dengan dingin. Ketika kata-kata Bao Wen jatuh ke tanah, segera ada diskusi di aula. Semua orang sepertinya menantikan beberapa konflik. Saya pikir orang-orang dari berbagai kekuatan sedang menyimpan lelucon kecil mereka sendiri di dalam hati mereka saat ini. Song Jiayin menghentikan langkahnya, tetapi dia tidak menoleh untuk melihat Bao Wen. Dia hanya berkata dengan lembut, "Pria ini tidak ada hubungannya denganmu. Mengapa kamu tidak bisa membawanya pergi?" Menilai dari nadanya dari dua kata-katanya, saya tidak berpikir mereka adalah saya tidak mengenal satu sama lain. Yang membuat saya sedikit bingung penyelamatan Song Jiayin terhadap saya sepertinya tidak ada hubungannya dengan Bao Wen. Pada saat ini, seseorang mengingatkan Bao Wen dengan suara rendah, mengatakan bahwa Paman Lei tidak boleh dikacaukan. Jika dia dikacaukan, jamuan pernikahan hari ini bisa menjadi jamuan pemakaman. Meskipun Bao Wen sombong dan mendominasi, dia juga memahami situasi umum dan mempertimbangkan situasi keseluruhan. Tapi dia juga wanita yang menolak untuk mengaku kalah, jadi dia ingin mencari jalan untuk dirinya sendiri. Dia menenangkan nadanya dan bertanya, "Oke, aku bisa membawamu pergi, tapi kamu harus memberiku alasan." Song Jiayin menoleh untuk menatapku, tersenyum lembut, dan berkata, "Apakah kamu perlu alasan?" Dia nadanya sangat datar, seolah-olah dia berbicara dengan itikat baik, tetapi itu memancarkan temperamen mulia yang tidak dapat diganggu-gugat. Bao Wen
Wen tersentak dan menggerakkan bibirnya untuk mengatakan sesuatu. Pada saat ini, lelaki tua bernama Paman Lei maju selangkah. Dia membacanya. Melirik Bao Wen, dan berkata langsung, "Oke, gadis kecil, terus makan." Terus makan. Kalimat yang sangat umum. Tetapi dari Paman Mulut Lei dia mengatakannya. Tetapi itu memberi orang paksaan yang tidak bisa ditolak. Pada akhirnya, Bao Wen tidak mengatakan apa-apa, dan sangat jarang menelan keributan. Dan saya mengikuti wanita bertopi memuncak Song Jiayin perlahan keluar dari Hotel Jingling. Ketika saya berjalan keluar, saya merasa semua orang melihat saya. Mereka pasti berpikir, keberuntungan macam apa yang dimiliki anjing saya yang hilang. Akan ada hal seperti itu. Pria besar untuk menyelamatkan saya. Dan mengikutinya, jantungku terus berdebar dan aku sangat gugup. Tapi sekarang aku menemukan bahwa tidak peduli seberapa tinggi dia, tidak peduli seberapa tak tertandingi bagiku, dia tidak akan membuatku merasa rendah diri. Bersamanya sangat nyaman. Dia berhenti ketika dia datang ke jembatan terdekat dengan air mengalir. Dia tiba-tiba menoleh untuk menatapku, dan bertanya sambil terkekeh, "Mengapa kamu mengikutiku?" Dia segera menghentikanku untuk bertanya, "Ya, aku hanya mengikutinya secara tidak sadar." Karena dia tahu saya bisa bicara, jadi saya ragu-ragu dan berkata kepadanya, Saya tidak tahu. Karena Anda menyelamatkan saya hanya ingin berterima kasih." Dia berkata, "Oke, tidak, terima kasih. Karena saya menyelamatkan Anda, itu artinya kamu harus diselamatkan. Itu keberuntunganku, tidak ada yang lain." Sudut pandangnya adalah novel, tapi aku tetap dengan tulus berkata kepadanya, "Terima kasih banyak, kamu telah menyelamatkanku 2 kali." Dia tidak berbicara, hanya menatap Xiaohe dengan tenang. Mau tak mau aku dengan berani bertanya kepadanya, "Kamu baru saja mengatakan bahwa kita adalah teman, mengapa?" Dia tidak menatapku, tetapi berkata dengan lembut, "Tidak mungkin. Apakah menurutmu orang kecil sepertimu tidak memenuhi syarat memiliki teman seperti saya?" Saya menggelengkan kepala dan berkata, "Tidak, hanya saja kita belum benar-benar saling menghubungi, jadi kita tidak bisa berteman." Sudut mulutnya sedikit terangkat, menguraikan lembungan nyaman yang tidak menawan atau sombong. Dia tersenyum dan berkata, "Saya tidak mengatakan itu. Siapa yang akan mengingat Anda? Apakah Anda benar-benar ingin berakhir sebagai anjing yang hilang di mata mereka?" Tidak peduli seberapa rendah status seseorang, dia harus memiliki harga dirinya. Bahkan di neraka, kamu juga harus melihat ke surga. Saya merasa bahwa apa yang dia katakan sangat mendalam, tetapi samar-samar saya sepertinya mengerti apa yang dia maksud. Dia tidak ingin saya dipandang rendah oleh orang lain, dan dia tidak ingin saya menjadi anjing yang tidak berdaya dan tidak berdaya di mata orang-orang itu. Jadi dia mengatakan bahwa saya adalah temannya, sehingga orang lain akan berpikir tinggi dari saya. Tiba-tiba saya merasa sangat tidak nyaman, sedikit panik. Saya membenci diri saya sendiri karena lemah dan rendah hati. Saya ingin menjadi lebih kuat, sehingga saya benar-benar bisa menjadi temannya dengan Song Jiayin, tetapi tidak ada yang bisa saya lakukan. Aku menundukkan kepalaku dengan sedih, tetapi dia tiba-tiba berkata dengan lembut kepadaku, "Chen Ming, apakah kamu tahu bahwa anjing liar terkadang dapat membunuh harimau siasan?" Setelah berbicara, dia menyatukan jari telunjuk dan ibu jari tangan kiri dan kanannya bersama-sama. Mereka membentuk persegi, mengangkatnya di depan mata Anda, dan melihat ke langit melaluinya. Dia berkata kepada saya, "Chen Ming, sekarang kamu hanya dapat melihat dunia dalam bingkai kecil ini. Tidak peduli seberapa keras kamu mencoba, kamu hanya dapat melihat langit sebesar itu." Setelah selesai berbicara, dia tiba-tiba membuka jarinya, dan kemudian terus berkata kepada saya, "Dan begitu kamu melepaskan diri dari bingkai ini, kamu akan menyadari betapa besarnya dunia ini." Saya bisa mengerti apa yang dia maksud, tapi saya tidak bisa. Tapi dia tersenyum sedikit dan berkata kepada saya, "Di masa depan Anda akan saya mengerti, saya harus pergi." Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Paman Lei dan pengawal perkasa tidak jauh dari sana masih menunggunya. Saya tidak berani mengejarnya, tetapi dia tiba-tiba menoleh dan berkata kepada saya, "Chen Ming, jangan pikir maksudku kamu ini temanku, kamu benar-benar aman. Pernahkah Anda mendengar tentang kecantikan wanita? Nyatanya, saya merugikan Anda. Saya harap Anda benar-benar bisa terus hidup. Saya adalah orang yang suka melihat cerita orang kecil yang mendaki dan berjuang untuk mencapai puncak. Saya harap Anda bisa mengejutkan saya. Jika tidak ada kejutan, kita benar-benar tidak akan bertemu lagi." Setelah selesai berbicara, dia benar-benar pergi, meninggalkan saya dengan wajah bingung dan sisa rasa yang tak ada habisnya. Dan saya juga samar-samar mengerti sesuatu. Wanita aneh misterius ini, mungkin dia hanya bosan, dan kebetulan bertemu dengan saya orang kecil yang sangat menarik. Dia ingin melihat bagaimana saya akan berjuang untuk melawan dunia dan bertahan hidup. Saya menghela nafas dan berhenti memikirkannya.
Dan karena sangat dekat dengan Hotel Jinling, saya sibuk setelah berjalan jauh. Saya ingat telepon saya dan dengan cepat mengambil untuk melihat. Saya melihat bahwa Bao Wen telah mengirimi saya beberapa pesan di WeChat Badut. Dia berkata, "Saya di sini. Apakah Anda di sini?" Dia berkata, "Mengapa Anda belum datang? Anda belum datang." Saya merasa ketakutan. Hari ini mungkin adalah momen terpenting dalam hidup saya. Hal lainnya adalah, saya tahu Anda pasti datang. Apakah Anda bersembunyi di sudut dan mengawasi saya diam-diam? Dan yang ini paling membuat saya sedih. Saya telah memberi pria yang membuatku jijik dan membuatku jijik. Hari ini aku ingin memberimu gelar. Apakah kamu bersedia menerimaku? Yang terakhir dibuat belum lama ini. Nadanya terdengar agak kesal. Dia berkata, "Bukankah kamu katakan selama aku di sini, selama aku membutuhkanmu, kamu tidak akan absen? Bagaimana denganmu, Badut?" Setelah membaca pesan-pesan ini darinya, penghinaan yang saya derita di Hotel Jinling kembali ke pikiran saya, dan saya hanya bisa gemetar karena marah. Shen Ying benar, saya tidak bisa menjadi pengecut, saya harus melakukannya. Apa yang dikatakan Suruh Shui sama baiknya, saya tidak lebih buruk dari mereka. Apa yang dikatakan Song Jiayin bahkan lebih benar, saya adalah anjing yang hilang, tetapi saya ingin menjadi anjing yang hilang yang berani membunuh Xia Sanhu. Saya menyentuh topeng badut di saku saya, dan rencana untuk membalas dendam Bao Wen segera muncul di hati saya. Jadi saya segera mengiriminya pesan WeChat kembali. "Ya, saya telah menonton, tetapi saya sangat kecewa. Chen Ming tidak melakukan kesalahan. Anda telah bertindak terlalu jauh, jadi saya pergi." Setelah beberapa saat, Bao Wen menjawab, "Mungkin, saya sedang tidak enak badan sekarang. Faktanya, saya hanya ingin Anda tahu bahwa selain Anda, saya dapat menggertak dan meninggalkan pria lain sesuka hati, dan saya sama sekali tidak peduli dengan mereka." Saya berkata, "Sebenarnya, saya mengerti, dan saya juga tahu orang seperti apa Anda. Mungkin Anda kekurangan seseorang untuk mengubah Anda." Dia menjawab, "Badut, apakah kamu yang akan mengubahku?" Aku tersenyum dingin, lalu menjawab dua kata, "Tunggu aku." Setelah membalas pesan ini, saya segera pergi ke toko terdekat, dengan enggan membeli setelan pakaian yang bagus, dan pergi ke kamar mandi untuk memilah bentuk tubuh saya. Setelah itu, saya memakai topeng dan naik 2 taksi ke restoran Jinling. Ketika saya sampai di gerbang Hotel Jinling, saya mengepalkan tangan sedikit dan menarik napas dalam-dalam. Aku berkata dari lubuk hatiku, "Bao Wen, badutku ada di sini, dan hari ini aku akan membuatmu kalah telak."